Siapa yang mau maju? Iya, baik, silakan Mbak Manda maju. Nah, di sini kalian akan bermain mengukurkan dari planet yang paling dekat dengan matahari sampai planet yang paling jauh dari matahari. Ada planet apa saja Mbak Manda? Silakan. Itu Merkurius, Iya. kedua Venus, Iya. ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, ketujuh Neptunus, dan ketujuh Uranus, kedelapan Neptunus. Dari ini juga planetnya bisa diputar-puterin ya anak-anak. Itu namanya rotasi planet. Kalau revolusinya mengelilingi matahari, bisa diputar juga. Coba Mbak Manda diputar. Sini, terus ke bawah. Nah, ini namanya revolusi planet. Bisa dipahami ya semuanya ya. Bisa. Baik, terima kasih Mbak Manda. Kasih apresiasi buat Mbak Manda. Tepuk tangan untuk Mbak Manda. Jadi silakan Mbak Manda kembali. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Siapa yang mau baca ini? Ya, silakan Mas Fadlan. Apa itu tata surya? Tata surya adalah model ini terdiri dari matahari, banyak satelit segala kemudian itu dari pusat aktivitas karena paling besar dan kemungkinan gravitasi. Nah, baik, sistem tata surya itu benda langit yang terdiri dari apa? Matahari. Terus apa lagi? Planet. Apa lagi? Asteroid. Meteorit dan terakhir apa? Komet. Benar sekali. Dan di sini matahari itu bukan planet ya, tetapi sebagai bintang. Nah, sekarang kita mengenal matahari. Matahari itu bintang yang berukuran besar. Jadi pusat dari sistem tata surya. Mengapa? Karena matahari itu mempunyai gaya gravitasi yang cukup besar. Selanjutnya kita akan mengenal planet dalam. Siapa yang membaca? Siapa yang membaca planet dalam? Saya. Ya, silakan Mbak Putri. Planet dalam itu ada Merkurius, planet terkecil terdekat matahari tanpa atmosfer. Yang kedua ada Bumi, tempat tinggal manusia, punya oksigen dan air. Yang ketiga ada Venus, planet terpanas, biasa disebut bintang kejora. Yang keempat ada Mars, planet merah, juga mirip Bumi, punya gunung tertinggi di atas surga. Baik, di sini ada planet dalam ya, ada 4 planet dalam. Dan di sini ada kalimat terestrial. Kalian tahu tidak makna dari terestrial itu apa? Nggak tahu. Nah, terestrial ini mempunyai makna planet yang mempunyai permukaan yang keras, datar dan berbatuan seperti bumi ya anak-anak. Nah, kita akan bahas ciri-ciri planet dalam satu persatu. Yang pertama ada Merkurius. Dan di sini Merkurius merupakan planet yang paling kecil dan paling dekat dengan matahari. Nah, tidak memiliki satelit. Merkurius juga mempunyai suhu yang ekstrim nih. Suhu panasnya mencapai 430 derajat dan suhu dinginnya mencapai minus 180 derajat Celcius. Selanjutnya ada Venus. Kalian tahu tidak Venus ini merupakan planet yang paling panas di tata surya. Suhunya mencapai berapa? 470 derajat Celcius. Baik. Revolusinya juga panjang ya, 224,7 hari. Selanjutnya ada, ini planet siapa? Planet kita. Planet Bumi. Baik. Nah, Bumi ini, planet ini merupakan planet yang satu-satunya mempunyai kehidupan. Karena di Bumi ini mempunyai air yang banyak. Ada sumber airnya dari mana saja? Dari lautan. Dari apa lagi? Sungai. Dari apa lagi? Danau. Sekali. Dan juga di Bumi ini mempunyai oksigen yang mencukupi, yang banyak, yang kita butuhkan untuk bernapas. Sehingga di Bumi itu suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Jadi suhunya sedang-sedang saja. Terus kalian tahu tidak satelit di Bumi itu ada berapa? Satu. Namanya apa? Bulan. Pintar sekali. Yang terakhir yaitu planet Mars. Apa julukan dari planet Mars anak-anak? Planet merah. Planet merah. Mengapa dinamakan planet merah? Dia tahu tidak alasannya? Karena mengandung debu besi. Ya, pintar sekali. Karena permukaan itu banyak mengandung debu dan besi. Sehingga
menghasilkan warna kemerah. Dan di sini tuh ukurannya lebih kecil ya dari bumi. Memiliki 2 satelit apa saja, yaitu satelitnya namanya Phobos dan yang keren sekali. Nah, di planet Mars ini juga mempunyai gunung yang paling tertinggi nih di sistem tata surya. Apa namanya? Gunung apa? Olympus. Iya, pinter. Selanjutnya, kita akan mengenal planet luar atau sering disebut sebagai gas raksasa. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Baik, Mbak Yovana, silakan. Planet luar ada Jupiter, planet terbesar, punya bintang merah besar, mempunyai 79 satelit. Lalu yang kedua ada Uranus, yaitu planet berwarna biru kehijauan, berputar miring. Lalu Saturnus terkenal dengan cincin indah dari es batu. Dan yang terakhir, Neptunus merupakan planet terjauh berwarna biru dan mempunyai badai yang sangat besar. Betul sekali. Jadi planet luar ini ada 4 ya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baik. Yang pertama kita akan membahas ciri-ciri planet Jupiter. Kalian tahu kan planet terbesar itu planet apa? Jupiter. Dan di sini Jupiter itu bukan dari gas tapi tersusun dari gas dan batuan. Jadi planet ini itu mempunyai 16 satelit. Punya banyak sekali bulan. Kalau di bumi kan bulannya hanya 1. Di Jupiter bulannya itu lebih dari 70. Banyak sekali anak-anak ya. Iya, Bu. Selanjutnya ada planet Saturnus. Kalian tahu tidak julukan dari planet Saturnus ini planet apa? Cantik. Ya, planet cantik karena apa ya? Punya cincin. Ya, cincinnya itu indah dari bongkahan es dan batuan. Sehingga planetnya ini cincinnya ini membeku dan mempunyai warna yang soft dari batuan ini. Nah, revolusinya nih, film revolusi ini berlaku selama 29,42 tahun. Wah, panjang sekali ya revolusinya. Rata-rata suhu di Saturnus ini sangat rendah, mencapai minus 140 derajat Celcius. Di Saturnus juga mempunyai 18 satelit alami yang mengelilinginya. Ya ini ya, paling mencolok itu cincinnya yang terdiri dari es batu dan bongkahan es. Nah, sekarang planet Uranus. Planet Uranus ini planet yang keberapa? Ke-7. Baik, Uranus ini mempunyai 27 satelit yang mengelilinginya dan juga warnanya. Coba kalian lihat, warnanya apa? Biru. Ada yang tahu kenapa berwarna biru? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena mengandung gas metana. Nah, planet Uranus ini merupakan planet es raksasa yang ada di tata surya. Suhunya tentu saja sangat dingin karena dia planet es. Selanjutnya yaitu yang terakhir, planet Neptunus. Planet Neptunus ini mempunyai 14 satelit dan atmosfernya itu terdiri dari 80% hidrogen, 19% helium, dan 1,5% metan. Nah, permukaannya juga nih kalian bisa lihat ya, diselimuti oleh lapisan es yang sangat tebal. Suhunya mencapai minus 223 derajat Celcius, dingin banget ya. Nah, yang terakhir ini ada gerak planet. Gerak planet itu ada 2, rotasi dan revolusi. Rotasi itu gerak planet mengelilingi berputar di torusnya sendiri, dan revolusi itu gerak planet yang mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya kita akan mengenal satelit dan benda langit lainnya. Ada apa saja? Asteroid, ada lagi planet, ada apa lagi? Betul sekali. Nah, kalian harus mengetahui nih fakta unik dari tata surya. Ada yang mau membacakan fakta unik dari tata surya? Ya, silakan Mbak Nisa. Tata surya kita unik karena setiap planetnya dikenal seperti Jupiter yang berpusat, manusia dan panas, dan Saturnus dengan ciri-cirinya. Selain itu, bulan mengaruhi pasang laut di bumi, dan seluruh tata surya terus bergerak menjadi galaksi bintang. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas penjelasannya. Nah, sekarang tugas kita itu menjaga planet. Dengan cara apa? Yang pertama,
menghemat energi. Yang kedua, menanam pohon. Yang menanam pohon ya anak-anak, kita harus menanam pohon di hutan yang gundul agar tidak terjadi bencana seperti yang sedang viral itu. Bencana di mana? Sumatera. Ya, pastinya ya kita doakan semoga segera pulih Sumatera. Yang ketiga yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Baik. Nah, sepertinya kalian sudah mulai ngantuk ya dengan penjelasan tadi, sudah belajar berbagai macam sistem tata surya. Nah, sekarang ibu mempunyai ice breaking agar kita kembali bersemangat. Berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi tentang sistem tata surya. 1, 2, 3. Inilah lagu tentang tata surya. Siapa mau tahunya? Sama-sama. Planet pertama itu Merkurius. Dia paling dekat dengan matahari. Planet kedua adalah Venus. Dan yang ketiga itu bumi kita. Marilah kita lanjut planet lainnya. Planet keempat namanya planet Mars. Planet Mars adalah planet merah. Mari lanjutkan planet yang kelima. Planet yang terbesar namanya Jupiter. Planet keenam itu namanya cincin. Dia yang tercantik namanya Saturnus. Di sebelahnya ada Uranus. Dan yang terakhir ada planet Neptunus. Jaraknya jauh dari matahari. Biru warnanya dan terasa dingin karena dia jauh dari matahari. Dingin. Baik, teman-teman, boleh kembali. Gimana, udah semangat lagi? Udah semangat lagi? Kita lanjutkan ya. Hari ini ibu mempunyai kuis sama anak. Baik, nanti siapa yang bisa mengerjakan kuis ini bisa maju ya. Ya ibu. Nah, siapa yang mau maju? Yang Mas Fadlan silakan. Nama penulis itu adalah jawabnya apa? Nama Mas Fadlan merah. Baik. Siapa yang mau maju? Baik, namanya silakan. Planet yang memiliki suhu balik ekstrim yaitu sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Baik, coba. Gak apa-apa, nanti bisa belajar lagi. Baik, cukup ya kuisnya ya. Nah, setelah mengerjakan kuis berbagai macam kegiatan tadi, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi berbagai terlebih dahulu ya. Ya, ini soal evaluasi dikerjakan secara individu. Sudah boleh menyontek ya. Baik, waktunya hanya 1 menit saja cukup. Baik, kita mengerjakan secara individu.
Ya, sudah semuanya? Sudah. Baik, sekarang kita koreksi bersama-sama. Silakan ditukarkan oleh teman sebangkunya. Baik, sudah semuanya? Dibacakan dari Mas Madran, silakan. Satu, urutan bahan yang benar dari paling dekat dengan matahari. Dengan Borio, Venus, Bumi, Mars, itu sampai terus. Baik, benar. Nomor 2, silakan bagaimana? Data menunjukkan bahwa atmosfer Venus terdiri dari 96 karbon dioksida dan sekaligus lebih dari air. Apa kesimpulannya paling tepat mengenai hubungan keberadaan tersebut? Jawabannya apa bagaimana? Jawabannya B, Bu. CO2 yang banyak membuat panas terang. Ya, pintar sekali, benar ya anak-anak. Yang ketiga silakan Mbak Amanda dibacakan. Berdasarkan tabel, planet manakah yang memiliki jam gelombang paling panjang dan mengapa? B, Bu. Venus karena rotasnya paling lambat. Iya, pintar sekali. Selanjutnya Mbak Nisa, silakan. Jawaban memberikan bahwa CO2 yang sangat tinggi, tapi mereka sangat berbeda. Apa faktor lain yang menyebabkan perbedaan suhu ekses dan kemudian atmosfer? Iya, pintar, benar sekali ya anak-anak. Selanjutnya Mbak Putri terakhir. Jika melihat bahwa Venus memiliki matahari sifat daripada bumi dan Mars lebih dapat dari bumi, maka apa kesimpulan yang paling tepat berdasarkan kabar tersebut? B. Semakin dekat planet dari matahari, semakin dekat dengan bumi. Iya, pintar sekali, benar ya. Baik, silakan dikumpulkan kepada Ibu. Anak-anak yang mendapatkan soal kurang dari KKTP maka akan diberi remedi, dan anak-anak yang di atas KKTP maka akan diberikan pengayaan. KKTP-nya di 75 ya. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar. Kita sudah belajar apa saja ya? Planet. Ya, sobat surya ada apa aja? Ada ciri planet, ada apa lagi? Benda, planet lainnya. Dan sekarang kita refleksi belajar hari ini. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran ibu kali ini ya? Kalian bisa contek emojinya. Kemudian kalian juga bisa memilih nih hal apa saja yang saya pelajari dan juga apa saja yang belum kalian pahami. Oke? Silakan selama 1 menit saja. Silakan. Ya. Baik, sudah semuanya ya, sudah diisi? Sudah. Baik, kembali. Terima kasih anak-anak. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini bersama Ibu? Senang sekali. Baik, tadi kita sudah belajar tentang sistem Tata surya. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang mengelilinginya. Ada planet ya, ada planet dalam, ada beberapa matahari dan planet luar, terus juga setiap planet memiliki ciri unik seperti perbedaan ukuran, suhunya juga, jumlah satelit, serta ketebalan atmosfernya. Selain planet, tata surya juga terdiri dari asteroid, komet, meteor, dan satelit alami. Semua benda langit ini bergerak teratur karena adanya gaya gravitasi matahari. Sekian pembelajaran dari Ibu. Nah, untuk besok kalian akan belajar mengenai bentuk energi. Nanti kalian belajar di rumah ya, belajar di kelas. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.